Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, Pak Imran utama yang kami hormati, mari kita buka ujian komprehensif pada pagi hari ini dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kami sampaikan terkait dengan tata uji komprehensif, khususnya terkait dengan bahan yang akan diujikan. Untuk yang pertama modul ajar, kemudian yang kedua adalah P5, berikutnya adalah PTK, dan akhir ditutup dengan BTQ. Baik, siap nih Pak Imran ya. Ya, insyaallah Pak. Siap. Baik, izinkan saya untuk share screen. Ya, Pak. Sudah tampak di layar Pak Imran. Ya, udah nampak Pak. Baik, nama bahan ujian menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Baik, Pak Imran, untuk yang pertama, sebelum kita bahas, ya, saya berikan catatan masukan terkait dengan modul ajar. Ya, Pak. Perlu simulasi pembelajaran. Dalam hal ini, saya minta kepada Pak Imron untuk mempraktikkan. Suara Bapaknya tidak terdengar, Pak. Pembelajaran bermakna, Pak. Ya, 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 udah terdengar lagi, Pak. ya. Ya. Itu bagaimana Pak Imron menyampaikan pembelajaran bermakna terkait dengan materi ini? Silakan. Ya. Cuplikan saja, Pak. Simulasi singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam modul ajar ini saya mengambil tentang tema menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Di mana ini modulnya problem based learning, eh, belajar dengan nanti pemecahan masalah. Maka nanti anak akan dibagi per kelompoknya. Nanti diberikan materi ini. Eh, Pak Imron, ya, Pak. praktik. Praktik ketika seakan-akan Pak Imron. Suaranya hilang lagi, Pak. Maaf, Pak. Silakan. Eh, mulai diulang lagi, Pak. Soalnya tadi hilang suara. Baik. Dalam modul ajar itu Ya, ada Pak. yang namanya, ya, ada bagian pembelajaran bermakna. Ya, Pak. Nah, terkait dengan materi ini, bagaimana Pak Imron menyampaikan kepada peserta didik, khususnya terkait dengan pembelajaran bermakna tentang tema ini? Eh, Silakan. ya. Praktik, Cak, praktik. Ya, Praktik ya, Pak. ya praktik, Pak. Bukan bukan penjelasan, tapi Ya, ya, praktik. ya. Eh, baik, Ananda semua. Eh, Mari kita mulai belajar kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Hari ini Ananda semua akan belajar tentang materinya yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelum itu, apakah Bapak tanya dulu apakah Ananda di rumah atau sholat lima waktunya lengkap? Ya, silakan nanti. Ya, bagi yang lengkap itu bagus ya, karena sholat itu hukumnya wajib, maka harus dilaksanakan lima waktu. Dan jika belum lengkap, berarti Ananda belum eh, begitu paham tentang eh, apa manfaat atau eh,
faedahnya sholat itu bagi Ananda. Maka agar ada nantinya sholat itu berdampak kepada Ananda, maka sholat yang 5 waktu itu harus dijalankan ke 5 waktunya dan tentunya dengan khusyuk. Karena kalau sholatnya main-main, maka itu tidak ada dampaknya bagi diri Ananda sendiri. Jadi untuk itu dalam sholat itu Ananda harus serius. Karena dengan Ananda serius, dengan khusyuk, insya Allah nanti manfaat dari sholat itu akan Ananda rasakan sendiri. Dan begitu juga dengan zikir. Zikir ini bisa Ananda lakukan dimanapun. Yang penting tempatnya yang suci dan bersih. Ya, tidak boleh zikir itu di tempat-tempat yang dilarang, seperti di WC. Jadi kalau di keseharian Ananda itu sering berzikir, itu insya Allah ada dampaknya ke Ananda sendiri. Tapi kalau Ananda itu tidak berzikir, maka kehidupan Ananda itu ya bisa jadi nanti galaunya banyak, ya, ada masalah nanti tidak menyelesaikan masalah itu dengan baik, gitu. Tapi kalau Ananda berzikir, insya Allah nanti ada dampaknya bagi diri Ananda. Bisa dengan ucapan dalam hati Ananda berzikir, gitu. Eh, ucapkan kalimat-kalimat tasbih, tahlil, tahmid, dan lain sebagainya, gitu. Jadi intinya zikir itu Ananda lakukan setiap hari. Minimal Ananda itu berzikir yang di 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu sehari semalam itu. Karena kalau Ananda tidak berzikir, ya itu dampaknya gitu. Jadi akan hatinya itu tidak tenang, jadi gelisah. Karena zikir itu salah satu Baik, ya Pak. ah, ya baik, baik Pak Imron, Ya, Pak. terkait dengan pembelajaran bermakna, itu titik tekannya adalah manfaat dari materi itu dalam kehidupan sehari-hari anak. Iya, Pak. Jadi kuatkan manfaat atau kegunaan yang dapat dirasakan dari materi ini yang akan mempengaruhi dalam kehidupan anak sehari-hari. Ya, misalkan dengan sholat tadi, nggih. Ya, Sholat, Pak. ya itu bisa yang pertama dengan sholat diawali berwudu, taharah, maka ia membiasakan diri untuk hidup bersih, misalkan itu. Kemudian sholat dikerjakan tepat pada waktunya, ya tidak di luar waktunya. Itu menunjukkan atau mendidik siswa agar memiliki sifat disiplin, tuh. Dan seterusnya, Pak. Ya, Pak. Dan begitu pula dengan zikir, ketika kita membiasakan diri untuk berzikir, maka hidup menjadi tenang, ya sebagaimana itu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Nah, Ya, itu Pak. itu semacam penguatan-penguatan Bapak untuk materi, terkait dengan materi bermaknanya di mana, manfaat dari materi ini di mana untuk kehidupan anak-anak itu. Baik, itu ya terkait Ya, dengan Pak. simulasi dan penjelasan untuk pemahaman bermakna. Baik, selanjutnya saya akan mencoba masuk di modul ajar. Bapak ngajar di SMP N22 Padang, nggih? Ya, Pak. Baik, kompetensi awal. Apa itu kompetensi awal, Bapak? Kompetensi awal itu kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik, Pak. Bagaimana? Kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Ya, Itu didapatkan dari mana kompetensi awal? dari eh, kita nanti mungkin menanya ke anak itu uh, terkait dengan masalah sholat dan zikir itu. Sampai mana dia sudah mengetahuinya gitu. Baik, kompetensi awal, Pak Imron, itu Ya, yang Pak. Bapak maksudkan tadi kan melihat
kemampuan awal siswa gitu ya. Iya, Pak. Ya, baik. Cara mengetahui awal siswa tadi dengan apa, Bapak? Oh, dengan mengajukan pertanyaan, Pak, kepada anak itu sampai mana Mengajukan pemahamannya, pertanyaan. ya, Baik, tentang sholat dan zikir itu. baik. Jadi melihat atau gambaran dari kesiapan siswa, Ya, ya, Pak. itu kemampuan awal siswa sebelum dia mendapatkan materi. Tapi juga bisa difahami bahwasanya kompetensi awal ini adalah merupakan kompetensi yang sudah seharusnya dimiliki oleh siswa untuk mengantarkan dia mempelajari materi yang akan dia pelajari. Hmm. Itu Pak. Misalkan di sini kan sholat, Ya, Pak. zikir, ya. Maka terlebih dahulu dia biasanya materi yang disampaikan sebelum sholat itu diantaranya adalah toharoh, Ya, Pak. berwudu. Nah, ini kompetensi awal yang harus dimiliki adalah kemampuan atau ya pengetahuan terkait dengan toharoh. Dalam hal ini adalah wudu, tayamum, dan seterusnya. Itu kompetensi awal secara umum kan ini pandangannya. Kalau tadi yang disampaikan Pak Imron itu kan melihat bagaimana kesiapan siswa, kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Iya, iya. Tuh. Nah, ini pemahaman seperti ini kalau melihat di modul itu sifatnya adalah kompetensi utama, kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sebelum dia mendapatkan pelajarannya yang akan dipelajari. Itu nggih. Ya, Kalau Pak. yang dimaksudkan Pak Imron tadi, melihat kemampuan awal siswa itu bisa dilakukan dengan apa yang namanya asesmen diagnostik. Nggih. Bapak Imron tahu apa itu asesmen diagnostiknya? Eh, Asesmen diagnostik itu berupa ya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ke siswa, Pak. Baik. Ya, Jadi melihat tadi yang Bapak sampaikan tadi, jadi bertanya terkait dengan materi-materi yang akan dipelajari itu kan. ya, Pak. Ya, baik, itu kompetensi awal. Ketika Pak Imron sudah mengetahui kompetensi awal siswa yang beragam seperti itu, bagaimana yang Pak Imron lakukan? Eh, yang mungkin di ditanya beberapa orang dari siswa itu saja, Pak, secara random itu. Ya, ketika Heeh. sudah ditanya, sudah Ya, dapat data terkait dengan kemampuan, ada yang sudah pernah belajar tentang ya. zikir dan sholat itu. Kemudian ada juga yang sama sekali tidak pernah mendapatkan ini. Itu bagaimana menyikapi hal itu, Pak Imron? Ya, kalau dalam belajar di presensinya nanti dikelompokkan anak itu, Pak. Dikelompokkan sesuai Ya, dengan kemampuan atau ya, dicampur ya sesuai dengan kemampuannya, Pak. sesuai dengan kemampuan? Ya, Terus perlakuannya seperti apa, Pak? ya yang belum sama sekali mengetahui itu mungkin diberikan materi dasar-dasarnya dulu, Pak, itu. Yang sudah tahu dia yang sudah apa kan diberikan yang lebih lanjutnya lagi gitu. Baik. Ya, terkait. Pak Imron tahu apa yang namanya pembelajaran berdiferensiasi? Eh, Pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang ada keragaman peserta didik itu, Pak, nanti eh, dikelompokkan gitu berdasarkan minat, berdasarkan gaya belajarnya gitu. Baik. Sehingga berdiferensiasi itu kalau Ya, pemahaman Pak Imron seperti apa? di apa Pak, dikelompokkan anak tuh sesuai dengan eh, misal minatnya, gaya belajarnya gitu. Baik. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang merupakan ciri utama khas dalam kurikulum Merdeka. Pembelajaran yang mengakomodir berbagai macam keragaman yang ada pada peserta didik, baik minat, bakat, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, dan seterusnya. Nah, di situ sehingga nanti ada
cara-cara yang akan dilakukan oleh guru, ya baik itu misalkan dengan mengelompokkan siswa secara heterogen atau secara homogen. Nah, secara heterogen dan secara homogen itu akan apa ya? Tentunya akan mempengaruhi bagaimana model pembelajaran yang akan diterapkan. Bisa ada kalanya secara heterogen, Pak. Jadi dikelompokkan dalam satu kelompok itu ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa. Nah, itu nanti menggunakan misalkan cara belajar sesama teman. Itu. Jadi yang sudah tahu mengajari temannya yang belum tahu. Nanti Bapak sebagai fasilitator saja memantau itu ya kerjasama interaksi diskusi di siswa. Ini sudah bisa ya kelas 7 sudah bisa nggih? Ya, Insya Allah udah bisa lah insya kalau Allah bisa, Pak. nggih. Mm. Kemudian kalau yang homogen, ya memang benar kalau homogen jadi yang sudah tahu, yang sudah paham itu mungkin diberikan pengayaan, latihan-latihan soal untuk penguatan pengetahuannya. Kemudian untuk yang eh, baru mulai mengenal, ya ini yang sebagai lebih ditekankan, lebih diperhatikan terkait dengan penyampaian materinya. Itu nggih. Jadi Ya, nang Pak. mana diferensiasi kan ada diferensiasi materi, diferensiasi produk, diferensiasi cara atau proses dan seterusnya itu. Baik, itu nggih Pak Imran nggih. Ya, Pak. Baik, selanjutnya profil pelajar Pancasila. Ini kok ada mandiri Pak. Profil pelajar Pancasila berapa elemennya? Ada, Dimensinya ya. iya. Saya kemarin itu memang kurang paham juga di Profil Pancasila dan Rahmatan lil Alamin ini, Pak. Yang Profil Pancasilanya oke kan, yang lil Alaminnya ini yang kurang memahami, Pak. Itu profil pelajar Pancasila ini dituliskan seperti ini. Apa maksud dituliskannya ini, Pak? Apakah dikaitkan dengan materi atau secara umum? Kemarin dikaitkan dengan materi, Pak, gitu. Ya, berarti kalau dikaitkan dengan materi, alangkah baiknya memang materi ini itu kalau dilihat dari apa dimensi yang ada pada P5 itu apa saja? Itu kan ada profil pelajar Pancasila itu. Jadi beriman dan Ya, bertakwa beriman pada dan Tuhan bertakwa. Yang Esa dan Nah, berakhlak mulia. ya, Pak. Kebinekaan global, Ya, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada enam, kritis. Pak, Ya, dan bernalar kritis. Nah, ini nanti gini, Pak. ya, Ketika Pak. mencantumkan mandiri di sini, apa korelasi atau hubungannya dengan materinya ini? Adakah zikir dan sholat itu ada hubungannya dengan sifat kemandirian siswa? Tuh, misalkan. Nah, atau kalau ini jelas ya, beriman dan Ya, bertakwa Pak. yang misal, berakhlak Akhlak mulia mulia. juga, Ya, berkebinekaan global tidak, ya. gotong royong tidak secara pasti ya. Gotong royong mandiri kreatif. Kreatif, Kreatif kreatif. masuk Iya. tidak itu nanti seperti itu Pak. Jadi Oke. lihat materinya seperti apa, nanti disesuaikan aja. Kreatif Ya, Pak. benar kritis. Kalau memang ada kesesuaiannya bisa dimasukkan, kalau tidak usah, tidak apa-apa. Itu nanti Ber- bisa kita Berarti tidak harus semuanya yang dimasukkan ya, Pak, ya? tidak harus semuanya Pak. Jadi Ah, nanti kita bisa memiliki argumen yang jelas. Profil pelajar Pancasila yang saya masukkan di sini ada itu hanya 3 yang masuk di sini sesuai dengan materi yang diajarkan. Itu nggih. ya, Dan Pak. itu kan maksudnya nanti lebih pada afeksi atau sikapnya. Itu nggih, Pak. Walaupun memang nanti ketika di modul project itu ada sendiri juga. Ya, Pak. Itu nggih. Ya, Pak. Baik, sarana dan prasarana. Sarana prasarana apa sih sarana itu, Pak Imron? Eh, Sarana itu berupa seperti sumber belajar itu, Pak. Nah, Ada apa? kalau prasarana, Kalau prasarananya kayak alat dan bahannya itu, Pak. Alat, bedanya sarana prasarana apa? Sarana dan prasarana. sarana dan prasarana berarti sumber belajar dan
alatnya gitu, bahan apanya gitu. Seperti Kalau misalkan ada LCD, LCD itu sarana atau prasarana, Pak? kalau LCD itu eh, sarana itu Pak. Maaf Pak, suaranya hilang lagi Pak. Sarana. Kalau prasarana itu misalkan contohnya adalah gedung, kelas, ruang kuliah, ruang belajar, ya Ya Pak. itu bukan prasarana. Itu dia laboratorium. Tuh. Oke, Ya baik Pak. Pak Imran. Ya Pak. Selanjutnya itu ada target peserta didik. Ya Maksudnya Pak. peserta didik apa? Eh, Peserta didik itu ya, siswa yang sedang belajar itu Pak. Ya, target peserta didik untuk siapa modul ini disusun, gitu Pak. Bisa Oke. khusus pada kelas apa sekolahnya Bapak atau target peserta didik kelas 7 SMP Ya Pak. gitu ya. Yo, yang mereka mungkin kelas umum atau reguler. Ya Pak. Tapi kayak misalkan target peserta didiknya untuk yang ABK, yang berkebutuhan khusus misalkan. Ya nanti ditulis saja. Ini modul ajar untuk yang ABK. Mantan Bapak. Itu nggih. Ya Pak. Tujuan pembelajaran kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Ini ambil dari mana Pak? Tujuan pembelajaran sama kriterianya ini. Yang tujuannya kemarin di modul ajar yang di apa Pak, yang sudah dikumpul ke wakil kurikulum di sekolah. Ya, baik. Pak Pak Imron menyusun ini ada satu, dua, tiga, menyusun seperti ini. Ini asal disusun apa memiliki ini ya, rumusan tersendiri atau cara sendiri ya? Eh, Kemarin nyusunnya yang sesuai yang di modul ajar itu aja Pak, yang dikumpul ke wakil kurikulum itu Pak. Baik, Pak Imron, saya ajari Pak Imron. Pak Imron Ya gini, Pak. ketika menyusun tujuan pembelajaran apa ada yang namanya ATP, alur tujuan pembelajaran. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Itu disusun berdasarkan ada beberapa cara. Di antaranya misalkan dari mudah ke susah, Ya Pak. dari konkret ke abstrak, dari deduktif, dan seterusnya itu. Jadi nanti kalau ditanya, satu, dua, tiga ini apa dasarnya? Yang pertama misalkan ya memahami makna. Ya. Pertama kali memakna dulu. Tidak mungkin pertama kali siswa mempraktikkan. Ya. Belakang-belakang ini siswa memahami makna atau arti dari sholat dan zikir. Tidak mungkin seperti itu. Pastinya mulai dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Nah, itu yang namanya ATP, Pak. Ya. Jadi ditanya seperti itu, ngatain nggih, Pak Imran nggih. Ya. Ya Pak. Baik, kalau KKTP sudah. KKTP ini ambil dari mana ini KKTP ini? Ini kemarin eh, saya apa aja Pak, cari-cari di internet aja Pak. Hmm. KKTP ini kan bisa disesuaikan dengan apa yang sudah ada, bisa diambil dan bisa juga sesuai dengan kebutuhan yang ada di madrasah atau sekolah Pak Imron. Ya Pak. Imron bisa menambahkan ya sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Misalkan dalam sholat ini kalau sudah pokok-pokoknya, misalkan ketentuan umum dari penyusunan yang sudah ada sudah mencapai, bisa ada kalanya sebagai untuk peningkatan kemampuan Pak Imron menambahkan kriteria ketercapaian ditambahkan. Oh, biar ada bedanya dengan sekolah yang lain. Nah. Jadi ada tambahan ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Seperti itu. Baik, ini pemahaman bermakna tadi yang saya minta untuk Pak Imron apa simulasi tadi mengaitkan pentingnya sholat dengan perilaku sehari-hari. Ini tadi kan dengan sholat itu bisa mendidik siswa untuk bersih ya dan seterusnya. Pernyataan pemantik ya ini pertanyaan soal kemudian kegiatan pembelajaran. Ini PBL gitu Pak. Ya PBL Pak.
BL ya. Bapak menyodorkan ada beberapa problem-problem. Problem apa yang disodorkan, Pak? Eh, produknya Pak, Produk apa problem? problem PJBL Pak, atau PBL. PBL? Nah, kalau PBL kan berangkat dari problem itu. Ya, PBL, PBL Pak. Nah, itu nanti diketengahkan. Ada ilustrasi kasus tertentu terkait dengan sholat. Misalkan Ya, apa? Ada yang sering sholat tapi kok tetap maksiat. Itu iya bagaimana Pak, menurut pendapat Ananda, misalkan seperti itu, Pak. ya Pak, Itu ya, saya kira. ya Dan Pak, terakhir, Pak Imron, terkait dengan modul ajar, jangan lupa untuk alat evaluasinya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. ya Alat Pak. evaluasi penting sekali untuk mengukur ketercapaian pembelajaran atau sejauh mana siswa itu bisa memahami apa yang dipelajari. Nah, itu alat evaluasinya harus inline dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Baik dari sisi afeksi, pengetahuan, kognisi, dan juga psikomotor keterampilan. Kalau memang itu ada. Nanti ngotot nggih, Pak Imron nggih. Ya Pak. Baik, selanjutnya masuk pada hmm, selanjutnya apa? Project ya, modul project ya. Ya Bisa PJBL lagi bisa Pak. di-sharekan, bisa di-share, Pak, modul projectnya. Eh, kemarin udah dikirim tuh Pak yang PJBL sama DBL ini. Yang project, yang Iya Pak. P5, yang P5 Pak Imron. Oh yang P5 Pak. Ya, Oh iya. bisa ditunjukkan. Bentar ya Pak ya. Ya, Yang ini Pak. oke, bentar Mas. Eh belum Pak, bukannya ini Pak. Salah. Ini, Ini yang kosongnya nih Pak. Maaf Pak. ya, coba di yang lain yang Di stop aja sudah, Pak. ya di close dulu. Nah, yang ini Pak. Oke, baik. Pak, bisa ambil project. Baik, itu temanya bangunlah jiwa raganya. Ya Pak. Topiknya sekolah tanpa perundungan, bullying ya ini. Membangun kesadaran pendidik. Dimensi, mm-mm. Ke bawah Pak, ke bawah Pak. Cukup, cukup. Up. Itu untuk menentukan antara dimensi elemen, subelemen, dan akhir fase. Pak Imron sudah mengetahui bagaimana caranya untuk menuliskan atau memasukkan dalam kolom-kolomnya. Belum sedikit paham baru Pak. Kemarin Oh, enggak ya. ini jadi dilihat di modulnya, Pak. Dilihat di modulnya disesuaikan dimensi, misalkan Ya Pak. beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu di sana kan ada elemen-elemennya. Ya, Oke, nah elemennya itu akhlak pribadi, akhlak sosial, dan seterusnya. Itu kan nanti bisa dipilih. ya Kemudian Pak. akhlak pribadi itu ada subelemennya. Nanti apa subelemennya? Kemudian cari
dari subelemen dari akhlak pribadi di akhir fase untuk fase 7. Itu apa akhir fasenya? Betul, Pak. Ya, Pak. Itu caranya seperti itu. Itu memang perlu praktik itu. Perlu praktik memasukkan ini. Jadi tidak tidak sembarangan Ya, memang. Pak. Tinggal tinggal memasukkan saja, Pak. Sudah semuanya sudah ada. Kita tinggal mensinkronkan, melihat pada dokumen yang ada itu untuk akhir fasenya. Gitu nggih, Pak Imran nggih. Jadi Ya, tidak Pak. tidak sembarangan. Kemudian untuk yang berkeadaban ini kan P rahmatan lil alamin ya. Ya, Pak. Bawah Pak, coba ke bawah Pak. Terus terus nah ini untuk yang rahmatan lil alamin juga ada beberapa elemen-elemennya, elemen itu nggih. Dan juga akhir fase. Akhir fase sudah ada memang untuk Akhir fase apakah ada di akhir fase untuk maksudnya untuk yang PRA yang kedua. kolom akhir fase ini, Pak. G, maksudnya ini akhir fase ini dapat dari mana nih Pak? Siswa mampu menginternalisasi. Ini kemarin searching di internet juga, Pak. Hmm, nanti dipastikan saja memang Pak. Kalau di Ya, awal-awal dulu kan memang belum ada untuk akhir fase dari Rahmatan lil Alamin ini. ya, Pak. Tuh. Baik, selanjutnya bawah alur pengenalan ya. Kemudian kontekstualisasi. Apa yang dilakukan pada kontekstualisasi, Pak? Yang kontekstualisasi ini, Pak, Mm-mm. nanti peserta didik itu di diberikan pemahaman tentang konsep perundungan itu, Pak, dan nanti dikaitkan dengan di lingkungan sekolah gitu. Oh ya, baik. Baik Pak Imron. Ya, Jadi Pak. P5RA, P5 khususnya ini yang di SMP, itu kan titik tekannya adalah pada nilai-nilai, penanaman nilai-nilai kepada peserta didik. Oke, ada nilai-nilai itu sejauh mana kita menanamkan nilai kepada peserta didik, misalkan dalam melakukan proyek ada di sana interaksi kerjasama dalam tim misalkan. Kemudian ada yang namanya di sana itu sikap saling menghargai. Nah, itulah yang ditekankan pada Project P5 itu, Pak. Ya, Pak. Ada kalau memang misalkan ada produk itu ya merupakan tambahan. Jadi perlu ditekankan bahwasanya memang poin utama dalam P5 adalah apa nilai Ya, nilai yang nilai. kepada peserta didik. Baik, saya kira cukup Pak. PTK-nya Pak sekarang Pak. PTK singkat Pak. Oh ya, PTK-nya. Ini di stop dulu ya, Pak ya. Ya, stop dulu. Baik Pak, Pak Imran PTK-nya mengenai apa Pak? Oh, PTK-nya mengenai eh tentang apa, Pak? Nih, ada ketemu, Pak. Ya coba dilihat. Ya.
Nah, ini. Nah, ini, Pak. Peningkatan hasil belajar siswa kelas 7E dalam pembelajaran PAI dengan menggunakan model cooperative learning tipe Group Investigation dalam kurung GI SMP Negeri 22 Padang. Oh iya. Problemnya apa itu memang, Pak? Oh, masalahnya apa, Pak? Hasil belajar siswa ini rendah, Pak, di Baik, materi PAI itu, Pak. baik. Untuk penelitian terdahulunya Penelit- sudah sudah dicantumkan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulunya, Terus, terus, terus ke bawah terus, Pak. Itu kok belum ada ini, belum ada footnote-footnote-nya. dia pakai body note, Pak. Oh, pakai body note. Ya, Oh, kajian mana? teori kerangka teori. Manfaat, pusat tujuan. Terus, terus, terus. Ini, Pak, Oh ya. penelitian relevan. Hmm, baik. Ini penelitian. Nanti disampaikan hasilnya seperti apa, perbedaan dan persamaan dengan penelitian Bapak seperti apa gitu ya. Ya, Pak. Minimal tiga. Nanti kalau bisa ada tambahkan dari jurnal. Ngoten. Ya, Pak. Oke, baik gitu ya Pak Imron ya. Ya, Pak. Ya nanti insya Allah akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya di PPR. Semoga ketemu dengan dosen-dosen yang dapat mengarahkan PTK Bapak dengan baik. Ya, Pak. Baik, selanjutnya yang terakhir BTQ-nya Pak, Pak Imron bisa buka buka Qurannya. Surat Hud Pak, surat Hud, Surat apa, Pak? surat Hud, Surat apa, Pak? surat Hud, Surat Hud, Pak. ya ayat 41 Pak, Surat Hud ayat ayat 40, 41, Pak. ya Hud 41. Surat Hud. sudah Pak Imron, Ya, bentar, Pak ya. Ayat 41, Pak. betul ya, Ya, dah, Pak. Wakalar kabu itu, Pak. ya betul, silahkan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي Wahia, تجري banyak pendek. Wahia tajri, وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ya cukup, cukup Pak. Ya, Pak.
Itu bacanya tadi ya bunayyar kam ma'ana. Ya bunayyar kam ma'ana. Apa Pak? Ya bunayyar kam ma'ana. Ditulis Pak. Bukan. Itu tadi bacanya ada yang kurang pas. Ya Oh ya Bunaya bunayyar. itu ya Pak ya. Ya bunayyar kam ma'ana. Itu hukum Nah, bacaannya tahu nggak? Apa Pak hukum bacaannya? oh ya Bunaya kam ma'ana. Ya itu hukum bacaannya apa tahu nggak? Oh ini Nggak tahu. nggak tahu Pak. Itu idgham mutajanisen Oh masuk. iya, Jadi tidak dibaca ya iya iya ini kamu bunayyar tanya kam desain. tidak langsung masuk. Ya bunayyar kam ma'ana itu Pak Iya Imron. iya iya Pak. Baik, yang terakhir Pak Imron, Ya selanjutnya Pak. silahkan dituliskan surat Al-Kautsar, Pak. Al Kausar Pak. Ya, Dah Pak. baik Pak Imron, bisa ditunjukkan Pak Imron? Oh, itu perlu dihilangkan dulu backgroundnya, Pak. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar. Al-kautsara. Nggih. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
Ya itu abtaru, abtarunya tak sama roknya jangan di Apa agak di Pak? ih, yang abtarnya itu loh. Abtarnya itu giginya lebih di Oh iya, agak entorse. dempet sedikit Pak. Iya. Baik, Ah, secara umum bagus tulisannya. ya Maksudnya Pak, sudah bisa dibaca. iya Untuk Pak, bagusan tulisan itu memang perlu ada tahsin, iya Pak, latihan menulis lagi Pak Imron. iya Pak. Secara umum nanti secara umum udah bisa. Yang penting bisa dibaca. Apa terlebih lagi kalau tulisannya itu bagus itu malah lebih bagus Pak, lebih Iya baik Pak, Pak Imron. Oke, saya kira itu dia untuk ujian pada kesempatan ini Pak Imron. Sukses buat Pak Imron. iya Ya, Pak. tetap semangat. Ya, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan serta kesuksesan untuk Pak Imron dan rekan-rekan semuanya. Baik, Em, setelah ini nanti untuk tadi tulisannya difoto saja, ya Pak. P5-nya sama PTK-nya dikirimkan ke saya. P5 sama PTK-nya Pak ya. Baik, Dikirimkan Japing ya. ya Pak. Baik, saya kira cukup. Mari kita Ya. akhiri dengan melafalkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, recordnya bisa diakhiri, Pak. Ya Pak. Nah.